Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan PPG hari ini dapat berjalan lancar dan memberikan berkah manfaat untuk kita semua. Berdoa saya antarkan. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Tentu saja ini merupakan doa kita bersama, ya terutama untuk seluruh mahasiswa. Kenapa? Karena kegiatan PPG ini kegiatan yang lama dengan durasi waktu konsentrasi yang tinggi, durasi waktu yang panjang, dan frekuensi untuk intensitas pekerjaan atau aktivitasnya itu berat, ya, banyak yang harus dikerjakan. Karena itu jangan sampai lupa bahagia, ya, jangan sampai lupa sehat, ya, karena bahagia dan sehat itu merupakan bekal utama kita untuk menjalani seluruh aktivitas kita, terutama dalam melaksanakan tugas PPG, ya. Tugas PPG ini merupakan tugas yang sifatnya adalah melekat bagi kita semua, bagi Anda, ya. Tetapi di dalam tugas PPG itu tidak selalu harus dikerjakan sempurna. Ingat itu, ya. Moto kita adalah, ya, tugas yang baik adalah tugas yang selesai, ya, bukan tugas yang sempurna. Ya, ulang ya. Quote kita hari ini adalah tugas yang baik adalah tugas yang selesai, bukan tugas yang sempurna. Ya, kalau Anda mencari kesempurnaan tidak akan pernah selesai, karena kesempurnaan itu hakikatnya adalah milik Tuhan, milik Allah. Sedangkan kita manusia selalu penuh dengan kekurangan. Ya, meskipun begitu jangan dikompensasi. Oh, kalau begitu saya kalau nanti mengisi Pak LK 2.2 wis adanya saja saya kumpulkan, ya, bukan begitu, ya. Maksudnya ya dikerjakan secara optimal, ya, tetapi ya harus harus selesai pada waktunya. Jadi quote kita tolong dicamkan betul, dicatat, ya, di buku PPG. Mahasiswa punya buku PPG enggak ya? Aduh, kebangetan ini kalau enggak punya. Nah, pengajar aja punya buku PPG, Anda hanya punya laptop saja, LK saja. Tolong buku PPG punya di rumah skrip. Ya tipis ya, enggak apa-apa ditulisi buku PPG. Ini ada kontradiksi interminis ya saat ini seperti ini nih. Ya begitu seluruh pembelajaran pindah ke komputer, ke online, maka kita tidak punya perangkat offline, tidak punya buku, ya, dalam wujud cetak fisik yang kita tulisi. Ya, tidak apa-apa kalau memang itu tidak punya buku tetapi punya satu file di Word lah, ya, yang ditulisi buku PPG, itu tidak apa-apa. Ya, tetapi isinya adalah segala macam aktivitas, segala macam yang terkait dengan keluh kesah juga, ya. Yang penting ada buku PPG itu. Jadi tolong nanti buat, ya, di Word satu file namanya buku PPG. .2 seluruh curahan hatiku mengenai PPG ada di sana. Gitu, ya. Satu, tugas yang baik adalah tugas yang selesai, ya. Jadi tolong seluruh tugas itu dikerjakan. Ilmu yang kita peroleh bersama, kita resapi dari kakak-kakak lulusan PPG sebelumnya adalah bahwa bagian penting dari kelulusan PPG itu ditentukan oleh 3. Ya, yang pertama adalah kehadiran. Ya, daftar hadir itu tolong selalu diklik di kehadiran, ya. Nanti kita akan verifikasi, ya, diklik itu ya maksudnya hadir seperti ini, ya. Kalau mahasiswa kayaknya tidak punya klik-klik, ya. Kalau dosen ngekliki siapa yang hadir, ya, siapa yang tidak hadir. Kalau Anda tidak hadir, wajib hukumnya izin, karena izin itu dikatakan hadir. Ya, jadi izin itu nilainya apa, Pak Mas? Izin itu dikatakan hadir tetapi 3/4. Ya, kalau separuh ya misake. Ya 3/4 lah. Kalau nilainya itu karena lulus ya 75 kalau hadir itu. Ya, hadir itu kalau hadir 100, kalau izin itu 75.
Ya, kenapa? Karena kalau izin itu barangkali ada force majeure, halangan karena sesuatu sehingga tidak bisa berpartisipasi langsung, tapi sebenarnya mengikuti. Ya, misalkan karena sakit, ya, karena alasan sakit tidak bisa ditawar, ya, alasan acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini penafsirannya luas ini, acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, bisa jadi ini acara keluarga itu ya piknik. Nah, kalau piknik ini bisa ditinggalkan. Selama piknik ya, karena teman-teman keluarga dekat semuanya piknik ya ikut, tetapi PPG-nya ya ikut. Pada saat PPG ikut meskipun ada di mobil dan sebagainya. Kalau piknik saya kira harus kalah ya sama PPG. Tapi kalau misalkan sedang menerima lamaran ya dari cowok idaman, nah itu tetap harus PPG-nya kalah ya. Jadi jangan PPG-nya yang menang ya, karena ini penting. Apalagi sampai pernikahan hari H, waduh ya jangan, ini PPG-nya harus kalah ya. Jadi kalau seperti itu PPG-nya kalah, tolong izin karena nanti dosanya akan ngeklik sebagai izin. Izin itu tidak dihitung sebagai ketidakhadiran. Sama seperti presensi perkuliahan, kalau tidak sampai kehadiran 75% ya tidak bisa lulus. Ya, misalkan perkuliahan 16 kali tatap muka, maka 75% itu 12 kali. Jadi ketidakhadiran yang ditolerir itu hanya 4 kali. Nah, PPG juga seperti itu, tolong nanti presensi daftar hadir itu diikuti. Yang kedua, seluruh tugas. Satu LK. Ya, LK ini wajib. Ya, makanya Pak Mas wanti-wanti bagaimanapun LK itu harus dikerjakan dan dikumpulkan apapun yang terjadi mengenai isinya. Jadi kalau sudah ada nanti perkara ngisinya nilai biar dosen ya. Kalau Anda tidak mengunggah kosong itu nol. Jadi tidak kemungkinan nanti pada saat diakumulasi nilainya jeblok turun. Seluruh LMS dosen ini melihat ini kalau tidak ada itu langsung nol, tidak bisa memberi nilai apapun. Beda dengan kuliah yang ada kertasnya, dikumpulkan ada jawaban ujian mahasiswa, tetapi isinya diketahui gitu, tidak ada jawaban. Kan dulu ada soal esai toh, ya soalnya itu ditulis ulang sama mahasiswa, diketahui titik 2 ya, terus pertanyaan, terus jawaban titik 2 itu baru diketahui itu dosen memberi nilai karena dia sudah menulis. Ya jadi kalau mahasiswa menulis diketahui itu nilainya 2. Ya, jadi kalau 2 kan lumayan dari 10 ya. Tapi kalau PPG ini kan tidak mungkin karena harus ada isiannya ya. Jadi tetap diisi apapun yang terjadi dengan isiannya itu ya minimal itu tetap ada isinya ya. Jadi LK itu mestinya dikerjakan. Nah, sampai dengan hari ini LK kita itu masih 2.1 ya yang ditagihkan 2.2 nanti pada saat kita selesai untuk penentuan solusi itu supaya juga bisa dikerjakan. Selain LK adalah laporan ya. Jadi laporan ini terkait dengan aktivitas laporan ada 3 ya yang kemarin ya, dan ini mestinya pada saat LMS itu jatuh tempo mengenai laporan-laporan itu ya, maka misalkan yang 1 kemarin pendalaman materi ada laporan mengenai observasi pengalaman terhadap pendalaman materi guru penggerak ya, itu semuanya laporan itu dikerjakan. Pak, bagaimana kalau laporan kami sama dengan yang lain? Boleh sih mahasiswa itu saling diskusi ya. Jadi kalau Anda komunikasi ya antara mahasiswa satu, genmu piye? Tolong aku dikirimi. Itu apa? Enggak bisa dilarang itu. Dan memang itu bagus kalau kita share ya, tetapi untuk laporan yang diunggah itu adalah laporan sendiri. Ya, jangan keliru nanti laporannya orang lain, ada namanya orang lain diunggah di tempat kita. Nah, itu fatal ya. Namanya Mas Guri tetapi ternyata isinya adalah laporannya Sulistyo, punyanya Prof. Lis. Salah. Nah, itu ya. Jadi semua laporan itu dikerjakan. Termasuk juga nanti pada saat yang krusial, nah ini Bu Mul wanti-wanti, hari ini nanti rapat, maka nanti ada perubahan jadwal kami ya. Jadwal saya di PPG nanti kita bagi jadi 2. Bu Mul kemarin malam itu mengkaprodi kita ya, mengagendakan untuk rapat ini jam 8 sampai jam 11.30. Ya, hari ini saya bacanya tengah malam baru tahu, tapi saya sudah terlanjur mengkonfirmasi Mas Pri, saya 8.15 ini tadi saja saya baru menyelesaikan kuliah di S1.
Dengan demikian Bumol di dalam rapat itu nanti di siang itu akan menyampaikan terkait dengan penguatan PPG. Ini penting, ini malah bagus. Bahwa kelemahan PPG selain yang tadi saya sebutkan itu adalah pada bagian yang terakhir, ujian komprehensif. Ya, ujian komprehensif itu isinya apa? Materi. Jadi kimia. Ya, bukan aspek pedagogik. Nah, kita lihat di aspek pendalaman materi di bagian PPG yang pertama, itu di bagian materi hanya bagian 1 dari 6 ya, atau 5 bagian yang lain. Penguatan mengenai guru penggerak, penguatan mengenai apa lagi ya itu ya. Terus yang terakhir itu penguatan mengenai materi. Jadi bagian kecil itu, Anda termasuk mengerjakan tugas LK1 itu ya. Ya, terkait dengan resuming untuk modul materi. Nah, ini nanti diminta supaya kita tidak fatal di ujian kompre materi, ada beberapa bagian PPG nanti yang isinya itu diminta untuk menguatkan materi oleh para instruktur kepada mahasiswa. Jadi walaupun isinya pedagogik, tetapi tolong nanti oleh Bumol disampaikan pada para pengajar untuk menyampaikan mengenai materi, ya, memonitor mengenai materi, ya. Misalkan kalau ini sih mahasiswa kita fresh graduate ya, tetapi kita khawatir juga ya, misalkan laju reaksi, ya bagaimana menentukan laju, bagaimana menentukan order reaksi, bagaimana menentukan K, bagaimana order reaksi secara diferensial, order reaksi secara integral. Nah, itu kan kita lupa-lupa ingat. Ya walaupun kita itu sebagai guru sekian lama, kalau Anda kan pengalamannya masih belum lama ya. Nah, jadi beberapa itu perlu diperkuat lagi ya. Karena ujian kompre itu materinya susah, materinya banyak. Maka hampir setiap tahun di kimia itu selalu ada remedi, Cak. Ya, jadi pada saat ujian itu sekitar 30% tidak lulus pada saat ujian pertama itu. Untung dilakukan remedi, dan pada saat remedi itu mahasiswa yang remedi, mahasiswa PPG yang remedi semangatnya luar biasa. Karena merasa, oh temanku lulus, aku nggak lulus. Apanya yang kurang ya Tuhan pada diriku, katanya gitu. Ya, terus semangat. Ya, maka belajar keras. Dan akhirnya sampai dengan detik ini, ya hampir tidak ada mahasiswa yang remedi itu akhirnya tidak lulus. Kelihatannya hampir tidak ada. Nanti coba saya konfirmasi ke Mas Pri atau Mas Gilang ya. Nah, jadi itu menjadi lecutan semangat. Ya, kalau di prodi lain ada sampai tidak lulus, ada. Ya, kalau tidak lulus ya tidak mendapatkan sertifikasi PPG. Nah, ini kan sekian lama itu menjadi sia-sia ya, bukan karena tidak hadir, tetapi karena ujian komprenya tidak lulus. Nah, gitu ya. Ujian kompre ini poinnya besar. PPL itu penting juga ya, tetapi PPL kita insya Allah karena dilakukan di sekolah sendiri ya, nanti di bagian PPL ini ya relatif lebih mudah ditangani oleh mahasiswa ya, termasuk bagaimana nanti memenuhi dalam tugas-tugas rencana aksi dari pelaksanaan hari ini ya, perangkat pembelajaran itu dilakukan di micro teaching atau peer teaching ya. Kalau di sini nanti micro teaching. Jadi kalau micro teaching dan peer teaching itu bedanya ada aja ya. Kalau peer teaching itu yang diajar teman-temannya. Itu untuk mahasiswa S1, bukan mahasiswa profesi PPG. Ya, kalau mahasiswa S1 namanya PPL itu ya, atau micro teaching itu dia ngajar temannya seolah-olah sebagai murid. Pada saat PPL ngajar murid-murid di sekolah itu namanya micro teaching. Kalau micro teaching itu yang diajar murid tetapi mikro, jadi waktunya lebih pendek. Ya, kalau kita namanya rencana aksi. Rencana aksi itu adalah mengimplementasikan perangkat pembelajaran yang dibuat pada kegiatan kedua ini PPG untuk nanti diterapkan di pembelajaran. Gitu ya. Jadi penting kiranya bagi mahasiswa memahami overall the structure of curriculum PPG ya. Walaupun untuk PPG ini pada kali ini itu tahun 2022 berbeda struktur kurikulumnya dengan PPG 2021. Inilah yang membuat beberapa dosen, Pak Mas juga ya, loh kok ini beda dengan yang kemarin, pemahaman saya begini ternyata ini begini ya, jadi ada perbedaannya. Memang dunia ini selalu berubah
Maka manusia yang baik itu adalah mengikuti perubahan. Ya, kalau dunia ini berubah tapi kita terlena diam saja, maka kita terlindas oleh roda zaman. Kata lagunya begitu ya. Nah, maka selalulah berubah. Ya, sisiran rambutmu itu, Mas Wahyu, kalau tahun ini ke kiri, besok sisiran berubah ke kanan. Loh, kok berubah? Ya namanya dunia berubah, masa tatanan rambutku tidak berubah gitu, kata Mas Wahyu. Ya. Ya, kalau saya yang berubah itu warnanya ya menjadi putih. Begitu Cah ya, orientasi terkait dengan overall. Jadi ini sebagai bagian awal untuk tatap maya sinkronus saya kepada kelompok 3, tiada lain untuk memberikan semangat ya supaya mahasiswa itu selalu semangat, motivasi tinggi, pantang menyerah. Ya, pantang menyerah itu kenapa? Karena PPG yang kali ini itu berputarnya ya begitu-begitu terus. Isinya bolak-balik terus ya. LK2.1 dikerjakan berulang-ulang, LK2.2 dikerjakan berulang-ulang. Maka Bumul bagus ini. Tolong nanti yang bagian berulang-ulang, bagian akhir itu kita isi materi Pak Mas. Oke, setuju. Ya. Kepada bos saya selalu setuju. Ya. Gitu ya, ini saya mau share dulu terkait dengan orientasi di LMS supaya semuanya bisa memiliki frekuensi yang sama ya. Ya, saya share. Share ini LMS ya, jadi yang saya buka LMS dulu. Sebelum nanti diskusi. Saya sampaikan perubahan jadwalnya ya Tah ya. Tadi saya menyampaikan ini karena ada Bumul mengagendakan rapat, ada perubahan, jadi kita potong 1 jam. Semula kan kita jam 8.15 itu aja mulainya 8.30 ya. 8.30 sampai 11.15 atau 11.30. Tetapi karena Bumul mengagendakan rapat itu, saya hadir di belakang. Ini rapatnya ini sudah mulai nih. Tapi ada 3 orang yang PPG toh, ya Bu Tina, Pak Mas dan siapa lagi itu yang 3 itu yang tugas hari ini. Ya Bumul sendiri di kelompok 1, ya kemudian Bu Tina di kelompok 2 dan Pak Mas di kelompok 3. Yang Bumul itu kemungkinan dipasang sore, siang, ya. Tapi kalau Bumul tadi sudah menyampaikan di apa namanya di pengantar tadi linknya ya, link Jimit atau link Zoom-nya. Berarti Bumul siap-siap, tidak tahu itu jam berapa. Kemudian Bu Tina ya di kelompok 2 ini juga belum memasang jamnya dan Pak Mas. Nah, karena ada rapat prodi jam 8 sampai jam 11.30, maka nanti saya mengikuti izin untuk yang 1 jam di belakang. Jadi kita nanti potong sampai jam 10 begitu ya. Ya, sampai jam 10 lah. Atau 10 kurang, ya soalnya kalau perjalanan setengah 11 ya habis di sana. Setengah 10 atau jam 10 ya, nanti menyesuaikan sekitar itu ya. Setengah 10 sampai, jadi setengah 10 itu 9.30 sampai 9.45 lah ya. Hari ini nanti dipotong ya, terus sisanya nanti jam 13 ya. Mohon maaf sekali. Ya, jadi jam 13 nanti kita masuk lagi untuk yang kedua, sesi kedua. Ini setting Zoom-nya belum, nanti pakai yang sama, cuma nanti saya setting di Zoom akun saya ubah. Karena ini settingnya hanya 2,5 jam, berarti kan zuhur jam 12 selesai. Kita tambah nanti ya. Iya, Pak. Ya, jadi mohon maaf sekali itu. Ini terkait dengan jadwal Anda juga. Ini saya kalau nanti mengubah jadwal itu ya saya berpikir panjang karena akan berdampak kepada seluruh anggota kelompok ya 11 orang ini. Tetapi gimana lagi kalau saya tidak mengubah jadwal, saya sama sekali off di rapat prodi ya, di mana rapat prodi itu nanti akan ada
informasi dan keputusan terkait dengan PPG kita ini juga, ya, bagaimana PPG-nya apakah jadi diisi dengan pendalaman materi pada bagian sebelum ujian komprehensif. Ya, sebelum ujian komprehensif itu nanti ada pendalaman materi, kita diminta untuk menghandle, mengelaborasi soal-soal atau penguatan konsep kimia, gitu. Kayaknya ini lebih penting ya daripada nanti penentuan solusi tapi diulang-ulang. Nah, gitu ya. Nah, itu jadi kita nanti strateginya ada 2 sesi. Kemudian terkait dengan sesi itu, yang pertama, sesi pertama ini kita ngobrol saja, Pak Mas nanti berbicara banyak ya mengenai orientasi dari pengembangan perangkat pembelajaran itu ya. Terus nanti di sesi kedua kami minta nanti diskusi ya. Jadi tolong nanti di sesi 2 kita diskusikan saja. Apa yang diskusikan ini boleh bertanya ya mengenai pengerjaan LK 2.2, boleh memaparkan embrio atau draft 2.2-mu, ya boleh. Nanti kalau sudah siap ada beberapa yang menyampaikan oke, ya, atau curhat mengenai kesulitan di dalam mengisi kolom di 2.2. Ya, curhat ya sama seperti Mama Dede, curhat mah. Saya jawab boleh gitu ya, silahkan. Nah, apa sesungguhnya sih maksud dari pengembangan perangkat pembelajaran? Ini Cah, kita lihat ya, sesungguhnya materi PPG itu ya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya, pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pendalaman materi, yang ketiga adalah pengembangan perangkat pembelajaran, keempat adalah ujian komprehensif, ini isinya materi kimia, yang kelima adalah praktek pengalaman lapangan. Ya, jadi ada 5 kegiatan PPG yang dikerjakan. Ya, ini Anda kan 2,5 bulan ya selesai. Nanti di PPG berikutnya yang kolaboratif itu waktunya sampai 5 bulan. Saya jadi berpikir PPG kok berubah-ubah gitu ya. Ini alhamdulillah Anda 2,5 ya, 2,5 atau 3 bulan ini Anda selesai. Yang PPG kolaboratif ini sudah dirancang yang ke depan ini 5 bulan ya. Ya, jadi PPG kolaboratif ini untuk SMK, SMK khusus. Ya, kimia ada 2 tugasnya, prodi kita kimia ini. Yang pertama adalah PPG kolaboratif teknik kimia. Jadi khusus untuk SMK bidang keahlian teknik kimia, itu kolaborasi penyelenggaranya antara prodi S1 Pendidikan Kimia dengan prodi S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik. Kemudian yang kedua adalah farmasi. Maka ini kolaborasi antara prodi S1 Pendidikan Kimia dan prodi S1 Farmasi Fakultas MIPA. Jadi ada 2, itu waktunya 5 bulan. Kalau jadi digedok loh, ini baru usulan proposal. Jadi prodi-prodi diminta mengusulkan proposal ke GTK. Ini kita finishing minggu ini, jadi ini pekerjaan prodi ya banyak ya. Kita membuat finishing proposal untuk pengusulan PPG kolaboratif 2 prodi tadi. Nah, diminta waktunya 5 bulan. Apakah nanti jadi 5 bulan atau seperti sekarang ya tidak tahu ya. Nah, walaupun kurikulumnya ya sama ya. Yang pertama itu adalah pendahuluan ya, kemudian pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, uji komprehensif dan praktek pengalaman lapangan. Nah, untuk pendahuluan kan isinya seperti ini ya. Jadi ini orientasi awal, kemudian pendalaman materi ya itu ada diperkuat untuk pengembangan penguatan di dalam materinya ya. Jadi di pendalaman materi ini ada bagian identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah dan penentuan penyebab masalah. Jadi bagian dari pendalaman materi itu adalah bagian masalah. Alhamdulillah bagian masalah sudah kita lewati. Kalau kita pada saat masalah ini kan kita pertemuan pertama ya Cahya. Di sini masalah terus itu. Ya. Nah, di bagian identifikasi masalah ya itu ada bahan pembelajaran identifikasi masalah ini LK11 ya. Kemudian identifikasi masalah yang bersumber dari pedagogik literasi numerasi ya, identifikasi masalah yang bersumber dari kesulitan belajar
Ya, identifikasi masalah yang bersumber dari membangun relasi, ya. Identifikasi yang masalah yang bersumber dari pemanfaatan model inovatif. Nah, identifikasi masalah yang bersumber dari pemanfaatan teknologi, misalnya piro iku mau. Nah, baru terus unggah tagihan LK1.1. Ya, jadi identifikasi masalah ini yang dikerjakan semuanya mulai dari LK1 sampai LK14 itu adalah bersumber dari ini. Ya, ini yang terakhir ini identifikasi masalah bersumber dari materi. Ini yang sebenarnya krusial. Tetapi oleh PPG diletakkan pada bagian akhir. Ya, di bagian 1D7. Ya, padahal ini penting nanti untuk membekali mahasiswa PPG di dalam melaksanakan ujian komprehensif. Ya, nah jadi ada macam-macam sumber di dalam identifikasi masalah itu yang Anda tuliskan di LK1, ya 11 sampai 14 untuk identifikasi masalahnya. Ya, ada dari materi, ada dari identifikasi pemanfaatan model pembelajaran, kemudian dari relasi hubungan, kemudian dari kesulitan belajar dan pedagogik literasi dan numerasi. Ya, tuh. Kemudian eksplorasi penyebab masalah ini kita selesaikan beberapa hari yang lalu. Ya, jadi beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan eksplorasi minggu yang lalu, Ding. Ya, kalau beberapa hari yang lalu kan kita masuk pengembangan perangkat pembelajaran, Ding, lupa. Minggu yang lalu. Ya, eksplorasi penyebab masalah dari hasil identifikasimu. Ya, kemudian menentukan penyebab masalah. Jadi karena masalah itu banyak, maka kita tentukan masalah utama. Nah, ini masih belum telat ya. Kalau memang nanti untuk LK2.2 yang bersumber dari LK2.1 terkait dengan penentuan solusi, ya, maka belum terlambat seandainya nanti membetulkan atau meluruskan terkait dengan penentuan penyebab masalah atau eksplorasi penyebab masalah, yaitu akar masalah utama. Gitu. Maksudnya bagaimana Pak Mas? Maksudnya adalah tolong luruskan antara masalah dengan solusimu itu adalah untuk menjawab bahwa itu nanti dipakai di praktek pengalaman lapangan. Paham ya? Ya, jadi kalau nanti memberikan solusi yang sumbernya adalah dari masalah, itu benang merahnya harus kuat, tetapi itu merupakan bagian dari jawabannya, itu adalah untuk nanti mengembangkan praktek pengalaman lapangan. Ya. Nah, kita cek ya di pengembangan perangkat pembelajaran materinya ya. Nah, ini ada pengembangan perangkat pembelajaran bagian 4, 5, 6. Kita masuk pada 5 ini. Ya, minggu yang lalu atau hari yang lalu kita membahas mengenai eksplorasi alternatif solusi LK2.1 ya. Kalau kita sudah temu kenali berbagai masalah, akhirnya kita mengangkat suatu masalah utama untuk kita selesaikan. Ya, kemudian satu masalah utama itu kita cari banyak alternatif solusinya. Sama seperti tadi masalahnya juga banyak. Ya, jadi panjang paham ya. Masalahnya banyak dari materi, dari teknologi, dari pedagogik literasi numerasi itu banyak sekali ya, tetapi nanti kita jadikan satu masalah utama. Kemudian satu masalah utama itu kita berikan alternatif solusi yang banyak lagi. Itu minggu yang lalu. Ya. Nah, terus hari ini, minggu ini, ya itu kita menentukan solusi utama. Namanya penentuan solusi. Ya, jadi ini mulai dari banyak menjadi kecil, dari masalah menjadi akar masalah itu sifatnya konvergen. Terus akar masalah diberikan alternatif solusi namanya divergen karena alternatif solusinya banyak. Kemudian alternatif solusi yang banyak itu diselesaikan, alternatif solusi itu di LK2.1 ya. Diselesaikan di penentuan solusi menjadi LK2.2 itu menjadi satu saja. Ya, jadi penentuan solusi ini adalah mungkin disebutkan penentuan solusi yang utama. Kalau nanti ada beberapa ya silakan ya, tetapi
Nah, ini merupakan hal-hal yang penting saja. Nah, penentuan solusi itu ya, itu harapannya nanti dilanjutkan di dalam nomor 6 ini. Ya, jadi hari ini itu adalah penentuan solusi. Ya, kemudian dilanjutkan di pembuatan rencana aksi minggu depan. Apa itu yang dilakukan pembuatan rencana aksi? Itu adalah ngedraft mengenai RPP. Ya, jadi ini nanti adalah yang berkaitan dengan pengembangan untuk praktek lapangan, praktek pengalaman lapangan. Maka tidak mungkin kita berikan alternatif solusi yang sifatnya adalah jangka panjang. Misalkan begini, masalah utamanya adalah sinyal WiFi. Ya, kalau masalah utama sinyal WiFi, jawabannya nambah jaringan WiFi, maka itu tidak sesuai. Ya, kenapa tidak sesuai? Karena nanti tidak akan dipakai untuk praktek pengalaman lapangan. Ya, tetapi kalau masalah utamanya adalah sinyal WiFi, terus alternatif solusinya adalah menggunakan media tertentu yang bisa menggantikan pembelajaran WiFi yang masalah. Misalkan menggunakan media aplikasi apa, ternyata itu solusi misalkan. Dan itu kalau media itu bisa dilanjutkan di dalam praktek pengalaman lapangan. Ya, jadi nanti isinya RPP atau modul ajarnya begitu. Ya. Kalau kita menggunakan kurikulum 2013, maka praktek pengalaman lapangan itu basisnya adalah perangkat pembelajaran dari RPP. Kalau kita menggunakan kurikulum Merdeka, maka perangkat pembelajarannya itu adalah modul ajar. Ya, sesungguhnya antara RPP dengan modul ajar ini 80%, 85% sama. Ya, cuma di dalam modul ajar itu ada tambahan-tambahan yang tidak ada di RPP. Di modul ajar itu ada kompetensi awal, ada pertanyaan pemantik, ada glosarium, ya itu tidak ada semua di dalam RPP. Jadi kalau nanti kurikulumnya tempat mahasiswa ini adalah kurikulum Merdeka, maka penulisannya perangkat pembelajaran itu ya seperti modul ajar. Tetapi lampirannya sama aja. Baik modul ajar maupun RPP lampirannya itu 4 ya. Yang pertama adalah materi ajar, yang kedua adalah LKPD, yang ketiga adalah media, yang keempat adalah asesmen. Ya, ulang ya. Nanti pada saat kita membuat perangkat pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran untuk rencana aksi yang besok dipakai di praktek pengalaman lapangan, itu berupa perangkat pembelajaran RPP garis miring modul ajar. Lampirannya ada 4. Yang pertama adalah materi atau bahan ajar, yang kedua adalah LKPD, lembar kegiatan peserta didik, yang ketiga adalah media ajar, yang keempat adalah asesmen atau penilaian pembelajaran. Ya, jadi harus lengkap seperti itu. Ya. Karena nanti akan dibuat rencana aksi dalam bentuk perangkat pembelajaran, maka penentuan solusi dari masalah itu adalah yang berhubungan dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi ojo sing liyo. Ya, jadi harus sesuai yang berhubungan dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Pak, kemarin saya masalahnya yang menjadi masalah utama adalah siswa yang mengalami kesulitan belajar. Wah, ini berarti standar isi, ya. Berarti standar isi. Maka kalau standar isi ini relevan. Ya, Pak, yang bisa diangkat itu standar apa saja toh? 4 ya. Standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar SKL, standar kompetensi lulusan. Itu bisa diangkat, nanti pasti bisa dikembangkan rencana aksi untuk pengembangan perangkat pembelajarannya. Ya, kalau standar kompetensi lulusan bisa Pak, bisa. Misalkan siswa tidak mampu pada aspek penguatan apa hasil belajar atau apa misalkan, maka itu bisa diangkat. Ya,
Jadi SKL, isi proses penilaian ini relevan untuk nanti diangkat di dalam pengembangan perangkat pembelajaran dan digunakan sebagai praktek pengalaman lapangan. Gitu ya. Tetapi kalau standar sarana prasarana, ya tidak bisa. Ya, Pak, saya tidak ada media. Ya, terus nanti alternatif solusinya adalah mengembangkan media, itu boleh. Tetapi kalau mengembangkan media ini harus beli dan belinya tidak mungkin dilakukan selama masa PPL, ya itu tidak bisa. Ya, jadi kalau media ini media karya guru dan bisa dituliskan di dalam inovasi media pada perangkat RPP atau perangkat pembelajaran maka relevan. Ya, jadi pengisian LK2.1, LK2.2 itu adalah yang relevan atau berkaitan dengan 4 standar utamanya, isi, proses, penilaian, dan SKL. Gitu ya. Oh, kita ngecek di bagian penentuan solusi ini, Cah ya. Saya klik dulu ya. Nah, ini penentuan solusi. Nah, ya. Kalau di pembuatan rencana aksi tadi ya, kalau penentuan solusi, nah ini itu yang pertama di sini ada refleksi pembelajaran eksplorasi alternatif solusi. Ya, ini tentu saja adalah refleksi pengisian LK2.1. Ya, kemudian daftar hadir peserta. Ini nanti Pak Mas ngeklik ya. Nah, kalau mau tahu isinya itu seperti ini. Nah, ini saya klik ini. Ini yang tanggal 16 toh. Nah, tanggal 16 nanti kita masuk di sini. Nah, ini ya. Maka saya bisa ngeliki yang hadir siapa saja di kelompok saya. Nah, ini kelompok 3 ya. Nah, ini kelompok 3. Maka nanti ayo Dita ya. Kok kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 3 punyanya orang lain. Kita kelompok 3, Pak Mas. Kelompok 3 betul ya? Betul, Pak. Aku kelompok ini bingung, Mas. Ada kelompok 1, kelompok 2, kalau perlu enggak kelompok semuanya gitu ya, kelompok 3. Ayo, ada? Ada dong, ya. Dita ada? Ada. Ya, wes jumlahnya 11 saya nggak perlu tanya semua ya. Ini jumlahnya 11 ya sudah saya kliki semua. Nah. Pak, saya mau ini hadir, nanti sesi kedua ada hadir, awas tak klik lagi nanti. Oh. Jangan Pak Mas, ya nggak apa-apa sih kalau izin, enggak itu cuk saja ya. Jadi kalau nanti misalkan ada sinyal masalah terus masuk keluar ya nggak apa-apa. Jadi ini saya kliki hadir ya, terus saya simpan. Ya, jadi sudah lengkap saja. Nah ini yang atas ini tidak ada ini. Ini mungkin untuk semuanya ya. Simpan kehadiran. Nah, alhamdulillah sudah hadir semua. Ya, inilah maksudnya yang pertama itu. Jadi harus hadir semua. Kemudian setelah kehadiran ini ada bahan pembelajaran penentuan solusi ini 5B ya. Berikut disajikan materi yang terkait membantu dalam melakukan penentuan solusi yaitu LK2.2. Ya, jadi LK2.2 ini nanti kita diskusikan di bagian sesi kedua saja. Kalau memang ada yang sudah mengisi, nanti perwakilan silakan membicarakan di dalam pengisian LK2.2 itu. Ya. Nah, kalau belum ya harus diisi, wong ini sudah mulai mengisi kok ya. Jadi sudah saatnya mengisi. Pokoknya mengisinya itu adalah menurut penafsiranmu. Kalau nanti ada bias penafsiran yang berbeda, maka disampaikan di diskusi sesi kedua. Ya. Kemudian setelah bahan pembelajaran, nah hari ini jam ini itu kita masuk di pengantar ini penentuan solusi. Nih ya. Nah ini kelompok 1 punyanya Bumul menggunakan Meet. Kelompok kita menggunakan Zoom. Saya tadi salah mengedit ini ya Cah. Ya. Nanti biar Mas Pri ganti ini. Ini nanti jangan diklik ya Cah ya. Klik tautan HTTP untuk membuka sumber itu saya edit. Nanti biar diedit ulang Mas Pri. Saya tidak tahu aslinya isinya apa karena ini sumbernya ya. Bukan kelompok. Saya tadi kelompok 3 di mana? Ternyata ada di bawah. Ya, jadi ini di pengantar solusi.
Nah, isinya apa toh yang dibicarakan di dalam tatap maya itu? Ya, mahasiswa memperoleh bimbingan, penguatan dan pemantauan terhadap alternatif solusi yang telah dieksplorasi untuk menentukan solusi yang akan diambil. Wes kalimat yang bulat ini. Serangkaian kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai jenis solusi yang memungkinkan untuk alternatif solusi. Ya, berarti banyak. Ya, akar masalahnya satu, tetapi alternatif solusinya banyak. Yang kedua, menentukan solusi yang paling relevan, ya, paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi sebagai bahan untuk menyusun mempersiapkan bahan presentasi. Bahan presentasi itu LK 2.2. Ya, jadi di situ ada bahan presentasi dan untuk laporan juga serta untuk nanti pengembangan rencana aksi perangkat pembelajaran. Ya. Kemudian melakukan kajian literatur untuk menentukan solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi penentuan solusi. Ya, jadi setiap kali kita langkah di pengembangan perangkat pembelajaran itu selalu ada kajian literatur dan analisis dari sumber wawancara. Ya, jadi kajian literatur ini digunakan untuk memberikan penguatan apakah penentuan solusi kita betul atau tidak. Apa Pak kajian literatur itu? Sumbernya dari jurnal. Bolehkah dari buku Pak Mas? Boleh. Bolehkah dari sumber online dari websitenya Kemendikbud? Boleh. Bolehkah dari websitenya blog? Dalam tanda kutip setengah boleh, setengah tidak kalau blog. Karena kalau dari blog itu sumber kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Ya, barangkali blog itu dibuat oleh anak SMA. Barangkali blog itu dibuat oleh anak S1 yang dia hanya mengambil mencomot dari sana sini. Padahal Anda PPG. Ya, kita PPG sudah selesai S1-nya. Ya, jadi kalau kita nanti mengambil dari blog itu kita harus cek kebenarannya. Ya, boleh Pak saya mengambil dari buku online? Boleh. Ya, dan itu selalu dibuat folder. Jadi silahkan nanti membuat folder kajian literatur terkait dengan alternatif dan penentuan solusi permasalahan PPG. Nah, gitu. Nah, itu mengenai apa toh Pak Mas? Ya mengenai akar masalah yang sudah ditemu kenali. Misalkan akar masalahnya adalah kesulitan siswa, kesulitan belajar, maka mencari sumber online yang literaturnya ya berkaitan dengan kesulitan belajar. Ya, kesulitan belajar. Nah, kalau kesulitan belajar ini nanti dilarikan alternatif solusinya adalah dengan model pembelajaran baru yaitu model inovatif, maka bagus. Karena nanti relevan untuk diangkat dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Informasi ya Cahaya, model pembelajaran yang ditekankan di dalam kurikulum 2013 dan kurikulum PPG atau kurikulum Merdeka itu 4 Cah. Ya, 4 itu apa? 1 discovery, 2 inquiry, 3 problem based learning, dan keempat adalah project based learning. Ya, ulang ya. Discovery, inquiry, problem based learning, dan project based learning. Nah, itu keempat itu namanya kelompok model pembelajaran informasi information processing atau kelompok model pembelajaran pemrosesan informasi. Kenapa disebut sebagai pemrosesan informasi? Karena di situ siswa akan melakukan konstruksi konsep, pembangunan konsep belajar. Jadi yang membangun konsepnya itu adalah siswa sendiri, bukan guru. Ya, ini penting ini. Nanti kalau Anda ngajar itu kalau ditulisnya discovery learning atau inquiry learning tetapi Anda malah menunjukkan konsep, pembelajaranmu tidak tepat. Ya. Apa toh Pak Mas bedanya? Ya, kalau kita ngajar terus kita menentukan kita membicarakan laju reaksi, maka kita mulai dulu dengan definisi. Laju reaksi adalah salah. Salah. Ya, kenapa? Karena kita tidak menunjukkan konsep mengenai definisi laju reaksi. Ya, tetapi kita
membangun konsep siswa supaya siswa merumuskan sendiri laju reaksi adalah. Nah, jadi nanti caranya tidak begitu. Caranya adalah ini ada contoh ya mengenai reaksi. Ternyata waktunya sekian, ya berjalan secara cepat, waktunya sekian detik reaksi ini. Ya dari sekian mol, ternyata reaksi kedua dengan mol yang berbeda, reaksinya berbeda, menunjukkan kecepatan berbeda. Maka ini namanya laju reaksi. Kalau begitu, laju reaksi itu apa? Maka siswa mendefinisikan laju reaksi. Begitu, Cak. Kalau nanti seperti yang saya sampaikan ini berarti menggunakan contoh dan non-contoh. Maka ini namanya discovery. Ya, jadi model pembelajaran paling rendah dari pemrosesan informasi itu adalah discovery. Itu menggunakan contoh non-contoh ya untuk disimpulkan siswa. Kalau inquiry itu adalah berbasis penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah itu boleh di laboratorium, boleh di kelas, tidak harus di laboratorium. Tetapi isinya adalah dari masalah ya untuk diselesaikan melalui langkah-langkah metode ilmiah. Ya, jadi masalah, terus merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, ya, kemudian melakukan percobaan, mengumpulkan data, menyimpulkan, itu namanya inquiry. Ya, jadi inquiry itu intinya ada penyelidikan ilmiah. Kalau problem based learning itu intinya adalah berbasis masalah yang diselesaikan, tetapi langkah-langkahnya tidak sama seperti langkah inquiry. Kalau project based learning itu berbasis project. Jadi ada hasil karya. Project atau hasil karya itu boleh berupa fisik, boleh berupa non fisik. Ya, nanti laporannya kalau fisik itu berupa benda fisiknya, kalau non fisik berupa portofolio. Ya, gitu aja ya. Jadi kajian literatur itu nanti berbeda-beda antara mahasiswa PPG 1 dan 2 karena berkaitan dengan permasalahan ya dan alternatif solusi masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah wawancara, itu baru hari kemarin ya, hari apa itu? Senin apa Selasa itu. Nah, wawancara ini itu berkaitan dengan wawancara internal dan eksternal ya. Jadi tolong nanti diperkuat kalau ada yang masih belum ya. Internal itu siapa? Kepada stakeholder sekolah. 1 kepada kepala sekolah. 2 kepada waka kurikulum ya, waka sarana prasarana kalau kesulitan belajarnya mengenai sarana prasarana. Ya. Atau mengenai kesiswaan berarti waka kesiswaan. Untuk SMA, waka itu ada 4 ya, bagi yang belum tahu. 1 waka urusan kurikulum, wakaur kurikulum. Yang kedua adalah wakaur sarpras, ya, waka urusan sarana prasarana. Yang ketiga adalah waka urusan apa ya? Kesiswaan. Nah, betul, kesiswaan. Baru yang keempat adalah humas dan kerjasama. Ya, ya jadi ada 4 waka itu. Kalau di SMP, ya maka wakanya ada 3 kurang lebih sama ya. Kalau di SD tidak pakai waka, ya. Jadi ini berbeda-beda. SD itu kepala sekolahnya sendirian, tidak ada waka. Maka silakan melakukan wawancara kepada kepala sekolah boleh, kepada waka boleh, kepada guru senior boleh, kepada siswa boleh. Itu adalah internal sekolah. Kalau eksternal sekolah itu wawancara kepada komite, wawancara kepada orang tua siswa, wawancara kepada pakar. Ya, jadi boleh melakukan wawancara kepada salah satu di antara 3 itu. Apa yang diwawancarakan? Yang diwawancarakan adalah terkait dengan alternatif solusi Bapak Ibu semua. Ya, syukur-syukur mereka nanti punya ide untuk memperkuat. Nah, biasanya bagi kita itu sukar ketemu kepala sekolah karena kesibukan. Maka strategi wawancara tidak selalu harus oral atau lisan.
Strategi wawancara ini boleh dilakukan tulis lewat WhatsApp, ya, lewat Google Form, lewat kertas yang dituliskan dan dicetak, diberikan di meja kepala sekolah untuk diisi. Itu boleh. Jadi wawancara tetapi jawabannya tertulis. Nanti kalau diperlukan tambahan, dilakukan in-depth interview di sesi khusus. Nah, gitu. Nah, kemudian diskusi dan presentasi. Jadi ini inti itu semua ya. Jadi kita melakukan kajian literasi dan kita melakukan wawancara. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu ruang kolaborasi. Ini ada diskusi ya. Ya. Namanya ruang kolaborasi itu diskusi dan semua peserta wajib hukumnya untuk menuliskan. Alhamdulillah ini ada Rizka sudah menulis. Ya, nanti isinya itu adalah terkait dengan topik di sini nih. Pada kegiatan ini saudara akan melakukan identifikasi dan menentukan solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK penentuan solusi 2.2. Namun sebelum itu silakan saudara diskusikan terlebih dahulu bersama peserta lain terkait persiapan dalam melakukan identifikasi dan penentuan solusi, seperti apa saja yang harus dipertimbangkan dalam melakukan identifikasi dan dapat membantu saudara menentukan solusi. Ya, maka di sini nanti saling menjawab, jangan semuanya bertanya. Ya, maka kalau ini Bu Rizka memberikan pertanyaan, mau bertanya untuk identifikasi dan penentuan solusi hal apa yang perlu ditambahkan, maka Anda bisa menjawab di sini, ya. Jadi bisa menjawab reply. Ya. Nanti yang lain harus hukumnya wajib ain hukumnya kelompok 3 ini meninggalkan jejak digital. Ya, jadi tolong nanti semuanya ada jejak digitalnya di sini. Nanti pada sore Pak Mas akan buka di toh sing durung Mas Wahyu ternyata ada. Wah, memposting 3 Mas Wahyu. Tetapi istrinya adalah setuju dengan pendapatnya Rizka. Terus berikutnya yang kedua, saya juga setuju dengan pendapatnya Hasna. Waduh, postingannya telu tetapi sini setuju. Itu namanya ya jejak digitalnya banyak memang ya, tetapi kosong. Jadi boleh bertanya, boleh menjawab, tetapi memberikan argumentasi bandingan lah, ya jangan hanya setuju. Nah pendapatmu apa gitu ya. Jadi silahkan nanti di sela-sela kita kosong, mahasiswa meninggalkan jejak digital, ya sambil mendengarkan Pak Mas Bon. Ini Pak Mas Ben ngomong baik. Yang penting awake ngrungokke, ayo sambil mengerjakan LK 2.2 bagus. Ya sambil mengerjakan sambil mendengarkan, intinya kan mendengarkan tapi mendapatkan informasi ya. Jadi jejak digital di LK di diskusi ini tetap nanti harus ada, jangan sampai Anda tidak ada ya. Nah saling menjawab, jadi jangan bertanya semua tapi jawaban ya, pertanyaan temanmu itu jawaban biar puas. Kalau ada yang memposting pertanyaan itu jawaban, jangan hanya dia dibiarkan saja ya, nanti kasihan tidak ada yang peduli ya. Ya, ini tolong nanti disesuaikan. Saya mau ngecek di kelompok lain apakah sudah ada. Oh, belum ada. Berarti Rizka nomor 1 ini. Kelompok 1 ada enggak ini? Ya, coba yang kalau lupa kok belum ada. Ya memang yang kelompok lain kan belum masuk Zoom sinkronus. Ya wajar toh kalau belum ada. Nah, ini juga belum ada kelompok 1 ya. Jadi yang ada baru Rizka. Ya, aplaus untuk Rizka. Karena yang lain belum, tapi Rizka sudah kelompok 3. Nanti kalau Bumel bertanya, diskusi wis do diisi caca tak belum? Saya jawab, kelompok 3 sudah. Kapan isinya? Kemarin lo belum harus diisi dulu. Ya, itu namanya mendahului ya. Ya tidak apa-apa ya. Yang penting itu sudah membaca. Nah, ya jadi ruang kolaborasi, identifikasi dan penentuan solusi. Kemudian di sini ada 5E itu bukan jatah kita, ya. Jatah kita itu hanya sampai 5D.
Ya, jadi tolong 5E itu tidak jatah kita karena 5E itu adalah jatah besok pagi. Jadi inilah yang kemarin disampaikan Mas Pri ya, mahasiswa kok sudah mengerjakan yang sesudah-sesudahnya padahal itu belum. Ya namanya mahasiswa kreatif kok, saya jawab gitu. Mas Pri kemarin kan bertanya di grup Pak Pri ya kan, mahasiswa mohon jangan mengerjakan yang belum diberikan informasinya oleh dosen. Saya jawab di Mas Pri kemarin di sana di ruang prodi ya. Ini namanya mahasiswa kreatif Mas Pri, urung dikerjakan, urung diminta mengerjakan harus dikerjakan. Tidak apa-apa, tetapi risikonya nanti tidak tepat. Ya, jadi silahkan nanti sesuai saja hari ini itu kita hanya sampai 5D ya. Jadi 5D betul ya? 5D ya, yaitu identifikasi dan penentuan solusi. Yang diskusi penguatan penentuan solusi itu 5E besok ya. Kemudian ruang kolaborasi kajian literatur itu besok. Ya, jadi hari ini itu hanya pengantar, makanya ini banyak ngomong. Yang literatur besok, yang wawancara ya besok lagi. Ya, jadi untuk ini ya bagian dari apa namanya penentuan solusi ini nanti ada 3 hari ya, 3 hari atau berapa hari itu 4 hari ya, 3 hari. Maka yang hari ini pengantar, besok pagi literatur, besok lusa adalah wawancara. Isinya kurang lebih yang saya sampaikan kepada Anda. Kalau literatur nanti kesiapan Anda mendalami dari literasi terkait dengan alternatif solusi pengerjaan LK 2.2. Kalau wawancara terkait dengan pengembangan narasumber responden ya sekaligus pengembangan instrumen wawancara indikatornya. Ya, jadi wawancara itu tidak asal ya. Wawancara ini harus ada indikatornya. Indikatornya dari mana Pak Mas mengembangkannya? Dari data kesulitan belajar, dari data apa namanya? Permasalahan dan alternatif solusi. Nanti Bapak Ibu mahasiswa semua menunjukkan draft di LK 2.2. Ya, draftnya itu begini, nanti dikonfirmasi kepada narasumber wawancaranya, kepada kepala sekolah, kepada waka. Yang aksesibel saja. Ya, kalau kepala sekolah tidak aksesibel setiap hari rapat, ya jangan. Nanti bagaimana Anda tidak memperoleh datanya. Waka ternyata juga tidak aksesibel, ya jangan. Berarti diganti dengan guru kimia yang senior. Pak, dengan guru BK boleh, bergantung masalahnya. Kalau masalahnya adalah mengenai kesulitan belajar, tetapi tidak dari sisi materi, tetapi dari aspek kesulitan karena psikis, ya karena motivasi, maka wawancaranya kepada guru BK. Jadi Anda wawancara kepada guru BK, Bu, Pak, sebagai guru BK, saya mohon informasi kira-kira tingkat motivasi siswa ini, si X ini kenapa lemah, rendah. Ya, kesulitan belajarnya ternyata ini diperoleh dari akar masalah bahwa siswa tidak punya motivasi di dalam belajar. Nah, nanti kalau diceritakan oleh guru BK ini motivasinya rendah karena Pak, mohon maaf keluarganya broken home. Nah, ini tidak bisa nanti Anda berikan alternatif solusi. Masa keluarga broken home terus Anda memberikan alternatif solusi, tolong keluarganya jangan broken home, rujuk. Tidak bisa. Maka jangan angkat sebagai akar masalah utama dan alternatif solusi atau penentuan solusi. Ya, jadi seperti itu ya memang solusi, tetapi jangan angkat karena nanti tidak relevan dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, harus yang relevan supaya nanti bisa digunakan sebagai bagian untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, gitu ya. Jadi ini mengenai LMS. Nah, sekarang saya stop share. Nah, saya cek dulu di anunya Mas Pri ya. Jadwalnya Mas Pri, apa yang disampaikan Mas Pri kepada Pak Mas. Saya share dulu sebelum nanti kita akhiri ya untuk yang sesi 1 ini.
Nah, ini ya. Jadi ini jadwalnya Mas Pri kepada saya. Jadwal tanggal 16 September, hari ke-20. Ora kroso ya, harimu sudah hari ke-20 ya. Ya, ini hari ke-20 mahasiswa PPG. Materi pengembangan perangkat pembelajaran, submateri 5 penentuan solusi. Ya, ada 4 kegiatan, pengampunya Bumul, Kaprodi, Butina, dan Pak Mas. Yang pertama adalah 5A daftar hadir peserta. Ya, kegiatan dosen itu adalah menandai kehadiran mahasiswa. Ini memberikan bimbingan. Nah, ini menandai kehadiran mahasiswa. Ya, sudah saya lakukan. Kemudian 150 menit atau 3 JP itu adalah kegiatan sinkronus web meeting. Boleh menggunakan Zoom, boleh menggunakan Jimit. Isinya adalah 5C pengantar penentuan solusi. Ya, ini hadir wajib. Ya. Kemudian 4JP atau 200 menit itu adalah kegiatan asinkronus. Ya, karena 200 menit 4JP ini mestinya ya sampai sore. Yaitu mengisi 5D ruang kolaborasi, identifikasi dan penentuan solusi. Saya cek itu di diskusi gini itu yang sebelum-sebelumnya itu ada yang belum ngisi gitu. Karena apa? Karena tidak merasa bahwa itu nanti bagian dalam keterpenuhan kegiatan PPG. Jadi bukan karena nilai ya, bukan karena semata-mata nilai, tapi karena ini bagian dari kita saling share, saling melihat permasalahan teman, memberikan alternatif solusi permasalahan teman, sekaligus ngudoroso permasalahan kita ya. Nah, maka diisikan di sana. Kemudian hari ini terakhir itu adalah asinkronus, yaitu 2.1 jurnal harian mengajar. Ini dosen. Ya, jurnal harian ini Pak Mas yang isi. Itu isinya adalah apa dosen yang engkau peroleh dari hasil pembelajaran hari inimu. Saya nanti akan jawab singkat kata kuncinya baik-baik saja, tetapi deskripsinya panjang ya. Tapi kalau disingkat itu ya kata kuncinya cuma satu kata, baik-baik saja ya. Nanti kalau mau diperjelas ya ada lagunya, baik-baik saja. Aktivitas mahasiswa mengidentifikasi, terlalu kecil ya. Nah, mengidentifikasi berbagai jenis solusi yang memungkinkan untuk alternatif solusi. Berbagai jenis. Ya, nomor 2, menentukan solusi yang paling relevan, berarti diletakkan nomor 1. Dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi sebagai bahan menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi, yaitu LK penentuan solusi 2.2. Ya, jadi yang ditentukan di 2.2 itu adalah solusi utama, solusi yang relevan, yang harapannya nanti menjadi rencana aksi untuk pengembangan perangkat pembelajaran, RPP maupun modul ajar. Peran dosen, ini peran mahasiswa ya, peran dosen memberikan bimbingan, penguatan pemantauan. Nomor 2, memberikan bimbingan untuk menentukan solusi yang paling relevan dan alternatif solusi yang telah dieksplorasi. Nah, gitu ya. Jadi ini hari ini. Terus output tagihan LK 2.2 menentukan solusi, sudah di-download semua. Nanti diisi Word-nya, terus nanti diubah menjadi PDF. Setelah itu diunggah pada pertemuan besok-besoknya, tidak hari ini ya. Jadi ini karena besok kita masih menggali mengenai literatur. Lusa kita masih menggali mengenai wawancara. Baik literatur maupun wawancara itu ya mengerjakan LK 2.2. Inilah kemarin Bumul menyampaikan diulang-ulang terus. Sajane literatur dan wawancara dijadikan satu diskusi dengan dosen, satu sesi 3 JP ya cukup no Pak Mas, cukup. Liane tinggu materi wae biar nanti anak-anak kita nilainya tinggi-tinggi, karena pengalaman kemarin nilainya itu walaupun lulus tapi batas minimalis. Begitu ditanya kenapa mahasiswa kok nilaimu minimalis? Loh gimana nggak minimalis Pak? Wong tren sekarang semuanya minimalis. Jawaban mahasiswa itu ya. Mode minimalis, rumah minimalis. Masuk nilai nggak minimalis? Dasar mahasiswa PPG sangat cerdas. Ya. Kemudian menentukan solusi LK 2.2 setelah dari wawancara itu baru dituangkan yang sebenarnya ya. Terus diunggah.
Satu rombel 35 mahasiswa dibagi 3 kelompok, setiap kelompok dibimbing satu dosen, kegiatan dilaksanakan dalam 7 JP. Ya, 7 JP itu gabungan dari 3 JP sinkronus, 4 JP asinkronus. Ya. Stop share. Nah, begitu ya. Jadi itulah kita agendanya hari ini. Ini sudah jam 9.42, jadi saya minta izin, tapi sebelumnya barangkali ada yang disampaikan atau nanti saja ya? Nanti ya, sesi 2 aja. Nanti semua mahasiswa wajib urun rebuk. Boleh bertanya, boleh memberikan draft LK 2.2 yang akan dibahas 2 kali. Ya, hari ini, besok, dan besoknya lagi. Gitu. Kalau hari ini sebenarnya pengantar ya. Kalau pengantar itu kalau bertanya-tanya itu ya boleh, itu wajar isinya. Maka saya tidak melarang bertanya. Tapi kalau besok itu menggali sumber dari literatur, maka nanti kalau bertanya atau diskusi pertanyaannya mengenai literatur. Pak, literatur ini bagaimana gitu ya. Jadi sudah terarah begitu. Lusa berarti hari Senin ya. Nah, itu ini hari apa tahu Jumat. Sabtu ada masuk apa libur? Masuk ya. Kalau Senin berarti nanti ya. Hore, silakan masuk, saya libur. Ya. Enak di dosen karo mahasiswa, ya enak dosen apa Mas? Iya lah. Enak dosen karena tidak mengerjakan LK. Tapi mengerjakan LK itu adalah bagian saya waktu dulu saya mahasiswa. Waktu dulu saya TOT untuk jadi instruktur PPG. Ya, jadi TOT itu yang mengerjakan LK aja. Cuma cepat wae. Wes, hasilnya gimana? Wes Pak, wes gitu. Kalau instruktur kepala sekolah atau instruktur pengawas sekolah itu simulasinya penuh. Jadi kita mengalami diklat seperti calon kepala sekolah. Persis. Ya, kita ada kegiatan simulasi wawancara, simulasi mengenai coaching, simulasi mengenai PKG, semuanya persis sama. Jadi orang yang sudah menyelesaikan diklat sebagai instruktur kepala sekolah itu dia sudah paham betul karena dia mengalami apa yang dilakukan oleh peserta. Kalau ini instruktur dosen ini mengalami tetapi cepat. Jadi waktu TOT kemarin ini terus langsung aja ya sudah gitu ya. Jadi tidak sebenarnya maka dianggap tahu dosennya ya, walaupun dosen ini karena materinya baru ya banyak yang tidak tahu. Makanya di dalam konteks pembelajaran dosen itu atau instruktur itu juga belajar kepada mahasiswa. Gitu. Ya, baik. Kita pending untuk pertanyaan diskusinya. Nanti jam 13 kita sambung lagi. Tolong disiapkan, boleh pertanyaan, boleh isian dari 2.2 yang mau dikonfirmasi kepada kita semua. Saya menuliskan ini nanti bagaimana Pak Mas sebaiknya, apakah ini sesuai dengan rencana aksi untuk pengembangan perangkat atau tidak. Nah, itu kita bahas. Walaupun kemungkinan nanti jawabannya tidak memuaskan atau malah justru menimbulkan kebimbangan. Wah, jawabannya nanti menimbulkan kebimbangan ini gimana? Ini namanya konflik kognitif. Alasannya Pak Mas tidak bisa jawab yang itu ya. Jadi namanya konflik kognitif. Itu dibiarkan siswa itu mengalami konflik yang nanti dia akan terus berusaha untuk mencari jawaban sejati. Oh ya. Jadi waktu dilamar ternyata dia yang lamar itu bukan orang yang dicita-citakan untuk menjadi calon suami, maka terus mencari sholat istiqoroh. Ini namanya mencari jati diri yang sesuai yang mana. Wes ngelantur malah. Wes terima kasih ya mahasiswa untuk sesi hari ini. Sampai jumpa lagi untuk sesi kedua jam 13. Jangan sampai lupa ya untuk Zoom yang sama linknya. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih Pak Mas. Silakan live.